Trik Shin Tae-yong agar timnas Indonesia kalahkan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia masih bisa naturalisasi Mees Hilger, namun ada syaratnya. Tak kunjung muncul, Justin Hubner terancam absen di 2 laga Piala Asia. Pemain senior timnas Indonesia tertawakan Ramadan Sananta. Skuad timnas Indonesia U23 termuda disalib Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Trik Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia kalahkan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, berbagi strategi dengan media Korea Selatan tentang langkahnya untuk membawa skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim ini memiliki peluang besar untuk meraih tujuan tersebut. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat kedua di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Hanya dengan 1 kemenangan lagi dari 2 pertandingan yang tersisa, tim Merah Putih bisa memastikan diri lolos. Shin Tae-yong menekankan bahwa semangat tinggi tim adalah kunci kemenangan mereka. Semua pemain termotivasi untuk mengangkat peringkat FIFA Timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Vietnam, mereka bertekad keras untuk meraih kemenangan. Kemenangan atas Vietnam akan memberikan dorongan besar dalam peringkat FIFA, yang saat ini berada di peringkat 134 dunia. Shin Tae-yong memimpin tim dengan pola pikir bahwa mereka berada di posisi bawah klasemen. Tujuannya adalah agar para pemain tetap bersemangat menghadapi pertandingan sisa melawan Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Irak dan Filipina dijadwalkan pada 6 Juni dan 11 Juni 2024. Shin berharap para pemain memberikan yang terbaik dalam 2 pertandingan terakhir ini untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Mereka akan mempersiapkan diri dengan fokus dan determinasi, tanpa merasa puas dengan posisi mereka saat ini. Timnas Indonesia masih bisa naturalisasi Mees Hilger, namun ada syaratnya. Timnas Indonesia masih mempertahankan harapan untuk merekrut bek tangguh, Mees Hilgers. Meski demikian, ada beberapa kendala yang harus diatasi. Hilgers diharapkan menjadi salah satu pemain asli Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Dia telah terpilih sebagai bagian dari program naturalisasi Timnas Indonesia. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya. Namun, cita-cita ini tidak mudah diwujudkan karena beberapa faktor. Pertama, Hilgers sebelumnya telah memilih untuk bermain untuk Timnas Belanda U21 di Piala Eropa 2022. Kedua, sistem kewarganegaraan tunggal di Indonesia menjadi hambatan lain bagi karirnya di Eropa. Jika Indonesia menerapkan sistem dwikewarganegaraan, Hilgers tidak perlu meninggalkan statusnya sebagai warga Belanda. Selain itu, rumor beredar bahwa orang tua Hilgers tidak mendukung keputusannya. Namun, Hilgers membantah hal ini, menyatakan bahwa dia masih terbuka untuk bergabung dengan Timnas Indonesia di masa depan. Namun, syaratnya adalah Timnas Indonesia harus terus menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional. Prestasi mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar untuk pertama kalinya dan peringkat FIFA yang meningkat menunjukkan kualitas Timnas Indonesia. Yang terpenting, Timnas Indonesia harus menonjol dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Tak kunjung muncul, Justin Hubner terancam absen di 2 laga Piala Asia. Justin Hubner, salah satu pemain bertahan kunci di bawah arahan Shin Tae-yong, belum bergabung dengan Timnas Indonesia U23.
Timnas Indonesia U23 akan segera bertanding di Piala Asia U23 mulai 15 April mendatang. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U23, mengonfirmasi bahwa mereka masih menunggu kabar dari Hubner, yang berusia 20 tahun. Saat ini kami masih menunggu update, kata Nova Arianto kepada media. Nova menjelaskan bahwa mereka masih dalam komunikasi intens dengan klub Hubner, Cerezo Osaka. Cerezo Osaka awalnya enggan melepas Hubner, tetapi kabarnya mereka bersedia melepasnya pada 17 April mendatang, tambahnya. Jika itu terjadi, Hubner kemungkinan akan absen dalam 2 pertandingan awal Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia U23, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. Meskipun Ryu Nishio dari Cerezo Osaka bisa bergabung dengan Timnas Jepang U23, Hubner masih belum bergabung dengan timnya. Shin menyoroti perbedaan perlakuan antara Cerezo Osaka terhadap pemain Indonesia dan Jepang. Mereka harus melepas pemain untuk Piala Asia U23, dan menurut saya, Osaka juga harus melepas Hubner, ucap Shin Tae-yong dengan sinis. Pemain senior Timnas Indonesia tertawakan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta, yang merupakan bagian dari Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024, telah tiba di Doha, Qatar untuk pertandingan perdana pada 15 April 2024. Sebelumnya, Sananta mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Dubai, selain berlatih keras, para pemain juga mendapat waktu luang untuk menikmati keindahan kota tersebut. Ramadan Sananta bahkan membagikan momen liburannya di Instagram, saat berkunjung ke Desert Safari, Dubai. Dalam caption postingannya, Sananta menunjukkan bahwa mereka sedang menikmati hari libur. Postingan tersebut mendapat tanggapan dari 2 pemain senior Timnas Indonesia dengan ekspresi tertawa oleh Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh. Mereka berdua bercanda dengan Sananta, menunjukkan hubungan yang baik antara pemain senior dan junior di Timnas. Oratmangoen dan Walsh, yang akan berkontribusi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, akan terpisah sementara dari Sananta, yang akan berlaga di Piala Asia U23. Skuad Timnas Indonesia U23 termuda disalib Vietnam. Timnas Indonesia U23 memiliki rata-rata usia yang menduduki peringkat kedua termuda dalam Piala Asia U23 2024, tepat di bawah Vietnam. Menurut data dari Se-Asia Goal, rata-rata usia pemain Vietnam adalah 20,21 tahun, sementara Timnas Indonesia U23 memiliki rata-rata usia 20,56 tahun. Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta menjadi pemain termuda di skuad Garuda Muda dengan usia 19 tahun. Selain Doni, 5 pemain lainnya di Timnas Indonesia U23 juga berusia 19 tahun, yaitu Dava Fasha, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Raihan Hanan, dan Hoki Caraka. Sementara itu, 2 wakil Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Thailand, memiliki rata-rata usia pemain di atas 21 tahun. Tim Malaysia U23, dikenal sebagai Harimau Muda, memiliki rata-rata usia 21,30 tahun, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-14 dengan rata-rata usia pemain 21,43 tahun, di atas Jepang dan Arab Saudi. Arab Saudi, yang merupakan juara bertahan, memiliki tim tertua dalam Piala Asia U23 2024 dengan usia rata-rata pemain 21,91 tahun.